Gua mau kasih warning buat kalian yang nonton video ini. Gua bakal kedengaran konyol, kayak orang tolol, dan semoga aja emang beneran gua tolol yang bikin video ini. Dan gua mau ngasih warning juga di awal, video ini bakal ada unsur ras di sini. Jadi gua mau kalian untuk komen di bawah itu dengan sopan, karena kita akan ngomongin hal yang sangat sensitif di sini. Gua ngerasa hal ini tuh jarang banget ada orang yang ngomong karena emang pasti takut cancel culture ya, cuman karena menurut gue ini cukup penting untuk dibahas, menurut gue ya at least ya gue bakal bahas aja di video ini. Gue mau ngasih tahu ke kalian fakta kalau perdamaian dunia itu belum pernah ada. It never existed. Mau sedamai apapun satu bumi ini, pasti ada pojokan sana entah di negara mana, itu pasti ada yang sedang perang. Di video ini gue mau ngubah perspektif kalian tentang dunia ini. Gue akan coba tuangin isi kepala gue tentang kemungkinan perang yang akan terjadi. Gue bahkan pede untuk bilang, jauh lebih besar kita untuk perang dunia ketiga daripada perdamaian dunia sebenarnya. Gue juga bakal bahas kalau Wakanda itu bahkan gak perlu perang keluar untuk bisa merusak hidup kalian yang nonton video ini. Kalau Wakanda ribut ya di dalam, di satu tempat yang padat banget itu, tiba-tiba ribut, orang-orang yang bahkan tinggal di luar pulau itu bakal terdampak sangat luar biasa. Dan kejadian ini udah pernah terjadi. Gue tahu gue bukan siapa-siapa, tapi di akhir video gue juga bakal sharing strategi gue pribadi yang udah gue lakukan untuk bersiap-siap amit-amit banget ini semua terjadi. So, grab your popcorn and let's talk about it. Halo semuanya, gue Joshua Tom. Selamat datang lagi di channel pribadi gue. Kalian bisa follow sosmed gue yang lainnya di Instagram atau TikTok dengan nama Josh Rafke. Kalian bisa bantu channel ini dengan sekedar komen dan like video ini, atau kalian juga bisa join membership channel ini dengan cara klik tombol gabung di sebelah tombol subscribe, seperti nama-nama orang yang ada di samping ini. Oke, ini orang-orang sudah gabung di channel ini. Thank you so much guys udah mau gabung sebagai membership. Kalianlah orang-orang yang bikin gua terus bikin video-video seperti ini. Dengan kalian gabung member, kalian juga bisa mendapatkan akses ke video-video yang belum tayang duluan, terutama kalau kalian masuk di level VIP. Kalian juga bisa ambil level paling murah di level Real Followers. Nanti kalian bisa nonton video yang belum tayang duluan, tapi beberapa jam aja sebelum tayang ke publik. Kalian juga bakal dapat logo khusus di setiap kali kalian komen, dan gue bisa dengan mudah notice komen kalian dan bisa reply komen kalian. Dan karena belum ada yang mensponsori video ini, gue memutuskan untuk sponsor video gue sendiri di sini. Gue mau ngasih tahu ke kalian kalau gue adalah professional voice over artist yang sudah mengisi banyak iklan brand-brand besar di Indonesia maupun internasional seperti iklan-iklan berikut. A dream where nature is not just a piece of our imagination, but an experience to come home to. Aktivitas di mana kita dijudge malas gerak, padahal kita lagi mau gerak. Mari mager bareng Greenfields Extra. Embark on an innovative, sustainable, and hassle-free EV ownership journey today. Jadi bagi kalian yang mau pakai suara gua di project kalian, mau itu project kecil, mau itu project besar, silakan menghubungi Instagram gua di joshrafge.vo. Dan bagi kalian yang tertarik untuk belajar voice over privat, juga bisa follow Instagram gua yang sama dan klik link yang ada di bio. Oke, thank you so much guys. Kita mulai aja videonya. Gue buat video ini bukan untuk nakut-nakutin kalian. Bukan itu tujuan utamanya. Gue cuman mau sharing tentang fakta sejarah, di mana sejarah jadi faktor paling penting untuk mempelajari sifat manusia. Dengan kita belajar sejarah, kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Oke? Karena gue agak sebel sebenarnya sama pemikiran orang yang merasa kayak, wah, hidup ini tuh di bawah santai aja, perang ini tuh nggak bakal terjadi gitu kan. Palingan kalau perang ya di luar negeri gitu. Indonesia mah aman lah gitu, nggak akan kenapa-kenapa, nggak masalah gitu. Seolah-olah Indonesia tuh kayak ada invisible wall gitu, yang nggak mungkin ada rudal bisa menyerang kita. Kayak kita bakal terus damai gitu 100 tahun ke depan, sampai kita semua jadi abu gitu. Kayaknya aman-aman aja deh Indonesia. Well, ya gue juga pengennya seperti itu ya. Gue juga pengennya damai-damai aja, nggak mau ada perang. Cuman kita nggak bisa menyimpulkan bahwa perang itu tidak mungkin terjadi. Kemungkinan perang itu pasti selalu ada.
fakta-faktanya membuktikan bahwa sejarah ngomong nih ke kita. Kalau, halo, kita ini belum pernah berhenti perang loh, satu dunia ini. Nggak ada satu perang pun yang non-exist gitu. Maksudnya, selalu ada perang. 24 jam, selalu ada. Di belahan dunia manapun. Dan di sini kalau gue menyebut kata sejarah, please buang konotasi kalau sejarah itu berarti tahun 1990-an, tahun 1980, 1800. Enggak. Tahun 2020 kemarin itu juga sejarah. Januari 2024 itu juga sejarah. Semalam sebelum kalian nonton video ini itu juga sejarah. Apapun yang terjadi di masa lalu itu sejarah, bukan dongeng. Bukan cerita yang melulu angkanya itu kayak 1990. Enggak kayak gitu sejarah ya. Jadi buang sedikit konotasi sejarah itu seperti zaman Baholak, enggak. Sejarah mengatakan kalau belum pernah ada satu hal yang satu dunia itu setuju. Enggak usah jauh-jauh lah, yang paling dekat aja di Indonesia gitu. Agama kita ada 6. Dan walaupun sila pertama kita adalah ketuhanan yang Maha Esa, nggak ada tuh damai-damai gue lihat berantem mulu. Kita di bumi ini itu selalu ada perang. Bahkan setelah perang dunia selesai di tahun 1945, manusia itu tetap berperang di berbagai negara. Kalian bisa tebak nggak? Sepanjang sejarah kita, tahun 1945 hingga 2024, 79 tahun. 79 tahun. Kira-kira ada berapa banyak perang yang terjadi di dunia ini selama 79 tahun itu? Gua kasih beberapa detik. Oke, pikiran satu angka. Sudah? Jawabannya adalah 27 perang. Bayangin, 27 terjadi selama 1945 hingga 2024. Kalau gua rata-ratain ya, yaitu 79 tahun dibagi dengan 27 perang, kita dapat angka 2,9. Ini artinya, kalau gua rata-ratain dengan asumsi goblok gua aja ya, setiap hampir 3 tahun sekali, ada satu perang yang muncul di bumi. Perang ini selalu meninggalkan luka dan dendam. Gak ada yang namanya damai setelah perang itu, gue bisa bilang gak ada. Kalau kalian menghabisi ya ratusan warga sipil gitu, pasti ada dendam yang dibawa sama orang-orang yang jadi korban sampai keturunan-keturunan selanjutnya, itu pasti ada. Jadi agak naif kalau kita hanya bisa berpikir kalau perang itu gak akan terjadi. Tapi di video ini gue gak bilang pasti terjadi ya, tapi kemungkinannya itu ada dan cukup besar. Dan perang itu adalah sifat naluri manusia. Dan alasan dibalik perang yang gue tahu itu ada beberapa. Ada dendam, perebutan wilayah, kekayaan, dan perebutan tahta tertinggi atau kontrol. Hanya itu 4 aja yang bisa gue temui setelah gue meneliti sifat manusia gitu dari orang-orang, dari perang-perang sebelumnya. Kalau ada faktor-faktor lain boleh deh coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalian ya, mau kalian itu baik banget orangnya, kalian gak pendendam, kalian gak serakah, kalian saling membantu orang lain, ya itu kalian gitu. Tapi gimana dengan 100 orang di luar sana? Gimana dengan 1000 orang di luar sana? Emangnya selalu sama semua kayak kalian? Orangnya baik, gak pendendam, dan saling membantu? Kan enggak, pasti ada bad apples gitu, pasti ada 1, 2, 3 orang, atau ratusan orang bahkan, yang jahat gitu. Gak seperti kita, gak seperti kalian yang nonton video ini. Untuk waktu yang sangat lama, terutama setelah Perang Dunia Kedua selesai, Amerika itu menjadi negara adidaya. Ya, kita tahu ya. Dia itu negara terkuat, dia punya mata uang terkuat, dan tahun lalu GDP dunia itu 24%-nya itu dari Amerika. Dolar Amerika sendiri itu terus menguat dan meroket harganya kalau kita bandingin sama mata uang kita. Dan kenapa dolar Amerika itu terus kuat? Padahal mereka kalau ngeprint duit itu agak nggak ngotak sebenarnya ya. Bagi kalian yang nggak tahu, pas masa new normal kemarin di tahun 2020, seluruh duit dolar yang pernah dicetak di dalam sejarah Amerika itu 40%. Semuanya 40% uang yang pernah dicetak di sepanjang sejarah Amerika itu di-print di tahun 2020. Kalian bayangin sebanyak apa itu duitnya? 40%. Dan dengan kegoblokan itu, harga dolar tuh masih naik. Bukannya turun gara-gara inflasi. Malah naik. Kenapa gitu? Salah satu faktor terbesarnya itu karena dolar masih dipakai sebagai mata uang international trade sampai sekarang. Kalian mau impor barang dari India gitu contoh, bayarnya pakai apa? Pakai dolar. Kalian mau ekspor barang ke Brazil misalnya gitu, bayarnya pakai apa? Pakai dolar. Semuanya pakai dolar. Dan gue tahu pasti ada yang mau ngomong di komen, tapi bang, kalau misalnya di Indonesia transaksi sama negara ASEAN itu boleh pakai mata uang negara sendiri.
Iya benar, boleh. Kita boleh bertransaksi sama Singapura pakai rupiah, pakai Singapura dolar. Boleh. Boleh ya, bukan harus. Kebanyakan orang itu masih lebih suka pakai dolar daripada mata uang mereka sendiri. Amerika itu akan tetap jadi negara dengan ekonomi terkuat selama kita satu dunia, mayoritas, masih menggunakan dolar sebagai alat tukar. Bagi kalian yang nggak ngerti nih, semakin banyak orang butuh dolar, artinya dolar pasti naik. Itu hukum penawaran dan permintaan ya, supply and demand. Semakin banyak yang meminta dan mau membeli sebuah barang, maka tawaran harganya akan semakin naik. Harganya semakin naik. Hukum ini juga berlaku di mata uang, nggak cuma barang. Amerika itu akan tetap anteng-anteng aja, ditambah dia juga polisi dunia ya. Ada perang di mana, dia ikutan. Ada perang di ujung sana, dia ikutan gitu. Dia mau jadi superhero untuk semua negara. Padahal ya, ujung-ujungnya itu cuma minta sumber daya alam dari negara yang dia bantu. Mata uang dolar dan Amerika akan terus berjaya selama dolar itu jadi mata uang dunia. Sampai akhirnya muncullah BRICS. Sebuah asosiasi yang terdiri antara Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Yang secara tidak langsung mau menghancurkan mata uang dolar. Negara-negara ini akan stop menggunakan dolar sebagai international trade, bahkan direncanakan akan membuat mata uang baru yang di-backup oleh emas. Alias mata uang dengan gold standard, bukan mata uang fiat. Bagi kalian yang nggak tahu perbedaan apa itu gold standard dan fiat, gue sangat rekomen kalian nonton video gue yang sebelumnya, yang thumbnailnya ini. Oke, nanti kalian bisa nonton aja video ini di akhir video nanti. Sudah banyak nih negara-negara yang mulai stop menggunakan mata uang dolar untuk international trade, terutama dari BRICS ini. Menurut kalian, dengan adanya hal seperti itu, apakah Amerika cuma bakal diam-diam aja setelah dia ngeprint uang sebanyak itu, terutama? Di saat dia tahu negaranya dan mata uang itu akan hancur lebur di depan mata mereka. Menurut kalian Amerika apakah bakal diam-diam aja? Apa yang Amerika bisa lakuin? Ya, ancaman dan perang. Amerika nggak akan tinggal diam. Kalau jelas-jelas di depan mata mereka, itu US dollar akan terdampak sangat besar, akan hancur gitu nilainya. Ditambah, mereka juga habis ngeprint uang yang sangat banyak di tahun 2020. Semua elit global yang ada di barat akan hancur lebur. Dan mereka nggak akan cuma diam pastinya. Mereka akan gunakan apapun yang bisa mereka lakukan. Propaganda, fitnah, rasisme, ancaman di bidang perdagangan, ancaman militer, pakai mata-mata gitu, atau hacking, itu sudah pasti hacking. Apapun yang ada di kamus mereka, itu pasti bakal dipakai. Perang menjadi solusi terakhir dalam menyelesaikan masalah ini. Awalnya BRICS itu cuma 5 negara awalnya. Sekarang sudah ada 10 ya, yang berisi Rusia, India, Cina, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, sama Uni Emirat Arab. Dan selain dari 10 negara ini, ada banyak negara lain yang mau ikutan join. Tebak, ada berapa banyak? Ada 40 negara, termasuk Indonesia. Sekarang Rusia, Cina, dan Korea Utara, kalau kalian lihat ya, itu udah kayak best friend forever gitu. Kalau kalian lihat di media. 3 negara ini. 3 negara yang terbukti punya bom nuklir. Jadi 3 negara ini nggak main-main. Walaupun kalian lihat Kim Jong Un itu lucu gitu ya. Berbahaya tapi ya itu ya. Dia punya bom nuklir dan sudah terbukti dia beneran punya. Gue percaya sebelum terjadinya perang antara Timur dan Barat, kita juga akan terjadi perang di daerah Asia dulu. Karena beberapa negara Asia itu sebenarnya bestinya Amerika. Kalau negara-negara di Asia ini dilumpuhkan, ekonomi Amerika akan sangat terdampak, terutama AI dan produk-produk teknologi lainnya yang mereka buat atau mereka supply ke Amerika. Kenapa bisa begini? Karena untuk bikin chip komputer, kita butuh satu bahan yang namanya semikonduktor. Dan produksi semikonduktor terbesar, sekaligus pemasok terbesar ke Amerika, itu adalah Taiwan. Dan apa nih yang terjadi di Taiwan? Gua rekam video ini tanggal 27 Mei 2024. Agresi militer dari Cina sudah mulai terlihat di Selat Taiwan. Beberapa video latihan militer besar-besaran juga sudah ditayangkan dan secara eksplisit disebutkan. Ini tujuannya untuk menyerang Taiwan. Kalau Taiwan tidak menyerah dan bersatu kembali ke Cina, kita akan perang dalam waktu dekat ini. Gua nggak tahu per kalian nonton video ini itu sudah ada update terbaru atau enggak. Tapi seharusnya ya, menurut gua ya, ini opini pribadi ya,
seharusnya Taiwan akan menyerah dengan damai ke China untuk menghindari korban jiwa. Taiwan itu soalnya mungil banget dibandingin sama Cina soalnya. Bagi nggak tahu ya, Taiwan itu dulu bagian dari Cina, tapi akhirnya memerdekakan diri dan membentuk negara baru. Tapi Cina itu nggak pernah nganggap mereka itu negara baru, tapi cuman provinsi yang bandel aja gitu, cuman ya kalau misalnya di Indonesia kayak GAM di Aceh lah, atau OPM di Papua, kira-kira kayak gitu. Oke, kita balik lagi. Dalam waktu yang bersamaan, Amerika sebenarnya nggak akan mau Taiwan untuk menyerah. Karena Taiwan itu aset yang sangat berharga. Kalau Taiwan masuk ke Cina, mampus lah Amerika. Nggak ada lagi chip-chip komputer bagus yang masuk ke mereka. Mampus tuh perkembangan industri AI dan teknologi Amerika. Kalau mungkin nggak mampus ya at least terancam lah, terancam besar gitu. Kira-kira apa nih yang bakal terjadi? Kalian coba imajinasi aja lah, gue nggak perlu suapin semuanya ke kalian. Bakal cukup panjang banget ceritanya. Dan kalau ini semua sudah selesai, gue cukup yakin Korea Utara akan perang sama Korea Selatan. Tapi gue nggak tahu kapan. Apa nih pengaruhnya ke Indonesia? Pasti banyak kan yang mengira kan itu di Taiwan dan Cina gitu. Apa pengaruhnya ke Indonesia? Kita akan ngalamin hambatan di ekspor-impor yang pakai jalur Cina Selatan. Artinya harga-harga barang itu akan naik semuanya. Ingat ya, mayoritas barang yang kalian pakai itu buatan dari Cina. Mau itu produk jadi ataupun bahan-bahan dasar berupa spare part, itu kebanyakan dari Cina. Ini hanya akan memperparah inflasi harga. Lalu akan banyak juga rakyat Taiwan yang lari ke ASEAN. Salah satunya Indonesia untuk mengungsi. Indonesia juga akan punya dilema yang cukup besar karena perang ini akan terjadi di daerah kawasan dekat ASEAN. Kita pasti akan ikut andil dalam satu hal, tapi gue nggak tahu ya keputusan presiden nantinya kayak gimana. Dan ini juga membuka peluang yang cukup besar untuk Indonesia somehow ikut serta dalam perang tersebut. Tapi jujur gue nggak ngerti ya, gue nggak expert di bidang geopolitik ini. Gue cuman bikin video ini konyol-konyolan aja. Tapi ya di hal lain, ini unpopular opinion gue aja ya. Semoga gue salah ya, amit-amit banget. Tapi sisi pesimisnya gue pengen banget untuk ngomong ini. Rasa khawatir gue itu sebenarnya bukan tentang perang China dan Taiwan. Sebenarnya rasa khawatir gue itu nggak sebesar itu sebenarnya sama China dan Taiwan. Kalau dibandingin sama reaksi warga Indonesia terhadap keputusan presiden atas negara China. Maksudnya gini, gue bukan ngomongin reformasi di sini ya. Tapi gue lebih khawatir bahwa Mei 98 akan terjadi lagi di Indonesia. Kita tahu ya, berdasarkan hasil pemilu di Indonesia, presiden berikutnya adalah Prabowo. Dan kita tahu dari beberapa media yang ada, kita itu sangat pro dengan China. Baik itu secara perdagangan ataupun militer, kita lebih pro ke China daripada US. Oke. Dan kita nggak ada tuh sangkut pautnya dengan paham komunis yang dijalankan oleh China dan Rusia. Nggak ada ya, kita demokrasi gitu. Prabowo datang ke China itu untuk belajar, untuk berteman, untuk melakukan perdagangan bisnis. Bukan mau masukin paham komunis ke Indonesia, please. Jangan samain. Masalahnya adalah, apakah orang-orang kelas menengah dan bawah yang nggak ngerti, yang nggak begitu paham cara memfilter media, itu paham kalau Indonesia itu berteman sama China untuk tujuan politik sama perdagangan aja antar negara, bukan karena kita mau mengambil paham komunis. Apakah orang-orang ini paham? Gue tiap hari ya ketemu ada aja orang yang rasis ke orang keturunan Cina di Indonesia. Entah itu di Instagram, Twitter, komen-komen di YouTube, dan sosmed lainnya. Nggak usah jauh-jauh lah. Kalian lihat aja komen di bawah video ini. Pasti ada 1-2 orang yang bakal komen rasis ke gue. Sisanya mungkin gak komen gitu, karena gue udah ngomong ini ke kamera. Atau mungkin gak usah lihat komen di bawah. Kalian lihat aja nih fotonya, nah, ya. Gue di sini gak membela Ahok ya. Dia mau berbuat masalah sana, gue bodo amat ya. Gue gak kenal juga sama dia. Tapi kenapa di bawahnya itu ada tulisan Ganyang Cina? Apakah semua orang Cina itu penista agama gara-gara Ahok ngomong seperti itu? Gue juga nggak kenal sama dia. Tapi yang diganyang nggak cuma Ahok. Gue juga bisa kena. Banyak sekali orang yang gampang disetir sama media dari TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Kalian ingat gak gerakan anti komunis gara-gara G30 SPKI?
Dimana orang-orang yang dianggap komunis itu habis-habisan. Mata lu sipit kayak gua di jalanan, itu habis hidup lu. Langsung dianggap sebagai komunis. Gua udah nggak bernyawa gitu kan di lantai gitu kan. Terus diambil dompetnya. Wih, KTP dilihat. Kok belakangnya Batak? Wah, ini teman kita cuy. Gue udah tewas duluan. Dan kalian sadar gak sih kenapa orang-orang Indonesia di zaman sekarang itu sensitif banget kalau gue bahas paham komunis. Gue ngomong ini ke kalian, mungkin kalian ada yang ngerasa gak nyaman bahkan sekarang. Padahal gue juga gak mau paham komunis itu ada di Indonesia. Tapi kayak rasa benci kepada siapapun yang berhubungan sama komunis itu kayak udah mendarah daging gitu. Bahkan gue sendiri juga gak setuju sama paham komunis. Tapi kayak ngebahas satu kata itu kayak aneh gitu rasanya. Orang yang punya rasa senang sedikit aja gitu dengan rasa komunis itu kayak dianggap teroris. Bahkan gue aja nih ya, yang mukanya seperti ini ya, sipit seperti ini. Ada yang ngatain gue Cina anjing di komen. Ada. Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara gue bagi duit 50.000. Apa coba hubungannya? Padahal gue lahir di Indonesia, besar di Indonesia, ke Cina pun nggak pernah, ngomong Mandarin pun nggak bisa. Tolong bantu gue ya di sini. Gue bener-bener minta tolong. Kalian coba pikirin, coba buat dialog ke diri kalian sendiri. Coba tulis di komen. Karena gue bener-bener penasaran. Coba bilang, apa yang bikin kalian dapat rasa benci ini? Dari mana rasa benci ini? Bahkan gue sendiri nggak bisa jawab. Karena gue juga punya rasa bencinya itu juga ada. Tapi gue nggak bisa jawab. Rasa nggak nyaman dengan kata komunis ini didapat sejak kapan dan dari mana? Apakah diajarin di sekolah? Apakah dengar dari teman-teman atau dari tongkrongan teman-teman gitu, atau gara-gara kalian pas kecil dipaksa nonton film pengkhianatan G30 SPKI di sekolah setiap tanggal 30 September. Ini mungkin cuman umur 30-an sampai 60-an yang ngalamin hal ini. Anak-anak Gen Z harusnya nggak tahu. Jadi orang-orang ini yang umur 30-an 60-an yang nonton film ini, itu pas masih SD, SMP, SMA gitu kan, masih sekolah, itu pagi-pagi di sekolah pelajaran diberhentiin. Terus kalian dipaksa nonton film yang durasinya 4 jam. Dimana filmnya itu banyak orang sangat eksplisit di film itu. Terus ada adegan yang gue inget banget. Anak kecil ikutan nonton ya. Di dalam filmnya itu di durasi sekitar 1 jam 53 menit kalau gak salah. Itu ada adegan anak perempuan teriak-teriak di luar rumah sambil cuci muka pakai saus merah ayahnya. Sambil teriak, "Papi!" gitu dioles-oles ke wajahnya. Ada adegan seperti itu dan anak-anak semua nonton. Kalian bayangin ya. Itu terjadi tahun 1984 sampai 1998. Setiap 30 September tiap tahun itu wajib ditonton selama masa Orde Baru. Wajib. Ya nggak boleh nggak nonton. Wajib. Kecuci nggak otaknya itu 14 tahun nonton bareng keluarga di rumah atau sama teman-teman di sekolah. Gua rasa itu salah satu alasan sih kenapa kita jadi benci banget sama komunis. Tapi efeknya apa nih ke Indonesia dari film itu? Ya kita emang jadi cinta mati sama demokrasi. Gue juga begitu. Walaupun gue nggak pernah nonton filmnya di zaman itu. Gue juga belum lahir soalnya. Tapi di sini gue mau tekenin sekali lagi ya guys. Gue takut cancel culture soalnya. Gue tidak setuju dengan paham komunis ya. Gue lebih memilih demokrasi. Tapi apakah ada efek lain, efek samping gitu dari film itu? Tentu ada. Rasisme di Indonesia ke orang-orang minoritas keturunan Cina seperti gua, ini kena dampaknya. Terasa banget di masa Orde Baru, di bawah pimpinan Soeharto. Kalian bisa tanya teman-teman kalian yang orang Chinese, tanya orang tuanya coba. Di masa pemimpinan Soeharto, itu kayak gimana rasanya? Apalagi pemilik-pemilik perusahaan besar, itu kan sekarang, atau bahkan zaman dulu, ya dari zaman dulu sampai sekarang lah, mungkin bisa gue bilang banyak yang keturunan China gitu, pemilik-pemilik perusahaan besar. Jadi ada rasa iri, ada rasa dengki. Jadi hingga makin dibenci lah kaum bermata sipit kayak gue ini. Makanya gue sangat was-was nih dengan Indonesia yang tiba-tiba secara terang-terangan pro dengan China. Gue juga punya kekhawatiran momentum ini akan dimanfaatkan sama pihak lain di Indonesia yang gue nggak berani sebutkan namanya di sini. Tapi dia sangat pro Amerika. Kubu ini menurut gue amit-amit. Please jangan, tampaknya akan mencoba untuk menjatuhkan Prabowo dari jabatannya sebagai presiden. Kalian coba perhatiin nanti kalau misalnya somehow entar
Prabowo sudah dilantik jadi presiden di bulan Oktober nanti. Kita lihatlah nanti reaksi masyarakat kayak gimana. Dan somehow nanti setelah dia dilantik, kita akan membuat keputusan besar atau sesuatu gitu politik dengan Cina gitu. Gua khawatir akan ada pencucian otak terjadi dengan buzzer-buzzer di sosial media. Prabowo akan disebut sebagai komunis. Nih ya, gue bilang sini ya. Prabowo akan disebut sebagai komunis. Bahkan sekarang, kalian kalau cari di YouTube, video-video dengan judul yang mirip, itu sudah ada. Judul-judul yang menggiring opini ke arah itu, sudah ada. Cuman belum populer aja videonya, karena dia belum jadi presiden. Atau bahkan gak usah sampai China-Taiwan perang deh. Kalian coba perhatiin, terutama orang-orang Jakarta nih. Kalian yang nonton video ini sekarang, kalian sering gak ketemu, kalian mulai sering gak ketemu orang-orang China mainland yang langsung datang dari Cina ke Indonesia? Yang gak bisa ngomong bahasa Indonesia kayak gua. Yang bener-bener cuma bisa bahasa Mandarin doang. Itu mulai banyak berkeliaran di Jakarta. Terutama di PIK 2 sama di Jakarta Utara. Tangerang juga mulai ada. Gara-gara bisnis China di Indonesia itu diperluas. Dan tampaknya juga dipermudah. Kayak misalnya mobil listrik BYD. Ini juga bisa menjadi alasan atau menjadi pemicu akan ada narasi Cina menjajah Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo. Kalau ini terjadi ya, kita akan masuk lagi ke Mei 98. Demo di mana-mana, toko-toko dijarah, polisi nggak bisa ngapa-ngapain, bisnis tutup, orang-orang di bumi hanguskan di tempat umum, perempuan-perempuan diperkaos di pinggir jalan, Cina-Cina yang kelihatan seperti gua bakal dianggap komunis dan dihabisi di tempat. Termasuk gua. Padahal gua kenal sama mereka juga kagak gitu, orang Cina di sana gitu. Gua ngomong Mandarin juga nggak bisa. Kalian yang mungkin yang non-Chinese atau pribumi bisa ketawa ya nontonin video ini. Tapi ya gue juga paham lah kenapa kalian bisa ketawa. Gue juga nggak marah gitu kalau kalian ketawa, karena gue juga jadiin ini sebagai jokes sama teman-teman gue. Tapi kalian perlu ingat, ada hal lain yang terjadi ketika kerusuhan 98 ini terjadi. Kalian semua yang punya bisnis dan punya pekerjaan, semua bisnis yang punya utang dolar itu bangkrut pasti. Bisnis impor itu hancur lebur karena semua barang mahal. Semua barang jadi naik harganya. Nanti gue tunjukin grafiknya. Kalau kalian pernah hidup melewati zaman 97 ke 98, please kalian komen di bawah. Coba bantu penonton-penonton yang lain untuk bisa lebih paham gitu. 98 itu terjadi kayak gimana. At least Gen Z lah. Gen Z kan nggak pernah tahu gitu 98 kan. Mungkin kalian yang umur 30-an atau umur 40-an ke atas bisa cerita mengenai apa yang kalian rasain pada zamannya. Dan kalian yang simpan duit dalam bentuk rupiah, mampus. Ya, kena hiperinflasi dalam waktu singkat. Nih ya, kalau kalian nggak percaya, ini gue kasih tunjuk chartnya. Kalian lihatlah sendiri grafiknya. Gue bahkan nggak perlu kasih tahu 9798 itu yang mana. Nah, kalian lihat sendiri. Coba tebak sendiri. Indonesian rupiah 16.244 sekarang. Gue geser pelan-pelan, kalian tebak yang mana 98. Gua harus warning di sini, naiknya dolar itu bukan karena kerusuhan Mei 98, tapi karena krisis finansial Asia. Tapi kerusuhan Mei 98 sendiri tidak membuat harga dolar membaik sama sekali. Dolar naik 50% dalam waktu 26 hari setelah Soeharto mundur sebagai presiden. Kalian bahkan nggak perlu gua sebutin kan tahun yang mana kan. Kalian bisa lihat sendiri yang mana 97-98. Apakah gua mengatakan ini pasti terjadi? Tentu tidak. Gua juga nggak mau ini terjadi. Moga-moga enggak. Cuman apakah ini bisa terjadi? Ada kemungkinannya bisa terjadi. Kemungkinan selalu ada. Kita nggak tahu masa depan tuh kayak gimana. Negara gede kayak Argentina itu juga baru-baru aja ngalamin hiperinflasi. Lebih dari 1000%. Inflasi naik 1000%. Lebih. Jadi kalau kalian pikirin kita nggak mungkin hiperinflasi, kalian terlalu naif. Cukup satu periode pemimpin presiden aja yang salah sedikit aja, kita akan kena hiperinflasi.
Gue juga bakal sharing di video ini strategi yang udah gue terapin. Amit-amit semua ini terjadi. Gue warning ya, ini strategi gue pribadi. Gue bukan mengajak kalian untuk ikutin cara gue. Apakah ada strategi yang berbeda? Tentu saja ada. Strategi ini gue buat karena gue adalah minoritas. Ya, gue mukanya seperti ini. Gue keturunan Chinese, bukan pribumi. Dan ya gue suka makan babi lagi gitu kan. Jadi gue sangat minoritas di negara ini. Strategi gue ini mungkin akan kedengaran sangat ekstrim. Dan gue kayak kedengaran terlalu takut. Tapi mau 98 itu terjadi ataupun enggak, hasil dari strategi gue ini cuman berujung ya hidup gue tetap lebih baik aja sebenarnya. Dan gue juga merasa lebih nyaman hidup seperti ini. Yang pertama, gue sudah mempersiapkan tujuan, gue harus kemana, amit-amit 98 itu terjadi lagi. Gue sudah tahu gue harus kabur kemana. Paspor juga gue udah siapin, gue udah perbaharuin, jadi cukup lama expiry date-nya. Jadi kalau ada apa-apa, gue tinggal caps aja, itu gampang banget. Gue bisa kabur ke negara ASEAN yang lain, atau gue bisa pergi juga ke negara yang gue sudah punya visanya. Anjir, gue punya visa ke Taiwan lagi. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan gue sekarang itu pure, murni, 100% semuanya online. Ada pekerjaan offline tentu ada, cuman kalau misalnya offline itu nggak ada, gue sebenarnya sudah bisa sangat hidup dengan 100% online. Jadi gue mau berada di belahan dunia manapun, selama gue ada jaringan internet dan ada komputer, gue aman. YouTube ini juga bahkan cuman hobi dan kerjaan sampingan aja. Dan yes, ini juga kerjanya online gitu. Gue nggak terpaku sama satu daerah atau sama satu kantor fisik. Jadi kalau gue pindah kota atau pindah negara bahkan, gue masih punya pemasukan. Gue juga lagi mau usahakan untuk bisa bekerja online dan dapetin gaji mata uang asing seperti dolar atau euro gitulah dengan pekerjaan gue yang lain. Yang ketiga, gue sudah tidak memegang uang fiat terlalu banyak alias rupiah. Cuman pasti ada yang nanya nih, kalau gue nggak pegang rupiah, gue beli makan atau kebutuhan sehari-hari gimana? Tentu gue masih pegang rupiah. Cuman ini hanya untuk kebutuhan hidup gue aja. Dan gue juga dapat rupiah kan dari gaji. Gue kan kalau dapat gaji kan selalu rupiah. Cuman 40-60% semua gaji rupiah itu yang gue dapetin, semuanya gue investasiin ke aset yang liquid dan tidak terpaku sama rupiah itu sendiri. Jadi gue tidak invest di reksadana, gue tidak invest di deposito bank, peer-to-peer lending, atau saham Indonesia. Ya, semua aset yang underlying asetnya itu rupiah, gue nggak invest. Karena menurut gue, percuma gue invest sekian persen gitu naik misalnya kan, tapi ujung-ujungnya kalah telak sama dolar gara-gara hiperinflasi. Mendingan gue invest ke aset yang ada di luar negeri aja. Kalau kalian ada ikutin channel gue, kalian juga pasti tahu gue invest sangat banyak di kripto. Karena itu satu-satunya investasi yang bener-bener gue paham luar dalam. Gue ngerti cara lihat data blockchain, gue ngerti cara pakai Web3 dengan sangat lancar. Dan gue juga belum pernah menjual aset kripto gue menjadi rupiah sejak tahun 2020. Sekali lagi, ini adalah strategi gue pribadi. Gue nggak nyuruh kalian untuk invest di kripto sama sekali. Investlah di aset yang kalian paham. Kebetulan gue pahamnya kripto. Tapi kalau kalian mau invest di kripto, investasilah dengan resiko kalian sendiri. Gue juga ada link referral toko kripto juga, BTW di bawah. Gue pakainya itu, gue nggak disponsor. Tapi kalau kalian pakai referral link itu, kalian bisa dapat 10% diskon biaya admin setiap kali kalian trading. Kalau kalian daftarnya pakai referral link yang ada di deskripsi di bawah. Alasan lain nih, kenapa gue suka banget sama kripto. Karena gue bisa pergi ke negara apapun di dunia ini dan bawa semua aset yang gue punya dari Indonesia ke negara lain, dan gue tinggal jual aja kriptonya di negara itu. Gak ada aset apapun di dunia ini yang bisa seperti ini. Kalian mau nabung saham Indonesia misalnya, ya cuman bisa dijual di Indonesia. Kalian mau simpan cash gitu, kalian mau bawa cashnya ke luar negeri, kalian good luck lah kalau bisa bawa cash lebih dari 100 juta lewatin bandara gitu, cash ya. Kalian mau bawa emas gitu, emas fisik ke luar negeri, kalian good luck lah bawa emas 500 gram lewatin bandara. Kalian mau transfer dolar gitu ke bank luar negeri, ya good luck lah, semoga diizinin gitu sama banknya. Tapi sekali lagi ya, gue nggak menyarankan kalian untuk invest di aset ini kalau kalian nggak ngerti apa yang kalian lakuin. Yang ada ntar kalian malah rugi kalau kalian nggak ngerti. 3 strategi yang udah gue sebutin barusan itu cuma membuat hidup gue menjadi lebih baik dan lebih portable aja sebenarnya. Gue juga bisa pindah kemanapun yang gue mau di dunia ini selama gue punya izin atau punya visanya. Jadi gue nggak melihat
ini tuh adalah strategi yang buruk, at least di gua sama sekali. Karena gua tahu semua orang itu pasti punya kondisinya beda-beda, tapi di kondisi gua ini adalah strategi yang sangat bagus menurut gua. Semoga gua kelihatan tolol dan konyol dengan semua yang gue bilang di video ini di masa depan. Semoga apapun yang gue bilang di video ini tuh nggak akan terjadi ya. Gue bukan mau nakut-nakutin kalian, tapi gue cuma mau menyampaikan kalau selalu ada yang namanya skenario terburuk. Dan bahkan yang gue ceritain ini tuh bukan skenario terburuk bahkan. Yang terburuk adalah Indonesia jadi pecah, jadi negara-negara baru. Cuman ya amit-amit, please jangan gitu. Menurut gue ini terlalu ekstrim. Tapi harusnya sih enggak. Dan dengan gue tahu kalau ada kemungkinan skenario terburuk ini, gue jadi tahu harus ngapain. Terlepas ini terjadi atau enggak, hidup gue tetap anteng-anteng aja. Dan malah menjadi lebih baik. Oke, thank you udah mampir di video ini. Bagi kalian yang nonton video ini sampai habis, gue akan transfer 50.000 ke orang yang beruntung. Kalian cukup komen aja di bawah, kira-kira kalau amit-amit perang dunia ketiga itu pecah, terjadi, mau apapun itu penyebabnya terlepas yang sudah gue omongin di video ini, kalian kira-kira bakal ngapain? Coba tulis strategi kalian di bawah dan nggak wajib beda ya dengan apa yang gue ngomongin di sini. Pastinya orang-orang itu punya strateginya masing-masing karena hidupnya itu punya kondisi yang berbeda-beda. Lalu tambahkan di akhir jawaban kalian, bumi tetap berputar di akhir jawaban kalian. Supaya gue tahu kalau kalian itu beneran menjawab untuk kuisnya gitu, bukan sekedar komen doang. Kalian juga bisa nonton video gue lainnya yang cukup entertaining di sini, oke? Ini video pertama kalau kalian mau nonton. Ini video yang lainnya entertaining, kalian bisa nonton juga. Udah itu aja. See you guys in the next video. Bye bye.